Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwi Lintas Samada. Saya dari Prodi Manajemen kelas B angkatan 2019 NIM 50, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Asal kota saya dari Jombang, Jawa Timur, Desa Pelandi. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat ukur yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum yang diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan pada waktu bersamaan, uang bisa bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan uang. Uang diciptakan untuk menghindari kerugian atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh sistem barter. Dengan uang, kita tidak perlu membawa-bawa barang berat atau kesulitan mencari barang tertentu hanya untuk menukarnya dengan barang lain. Selain itu, kita juga bisa mudah membandingkan nilai harga barang yang ingin ditukar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian quantity theory of money. Quantity theory of money adalah teori ekonomi yang berisi tentang hubungan perubahan antara tingkat harga dengan jumlah uang. Teori ini diciptakan oleh matematikawan Polandia bernama Nicolaus Copernicus pada tahun 1517. Teori ini menyatakan bahwa tingkat harga barang dan jasa sama dengan jumlah uang yang beredar. Teori ini juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kuantitas uang dalam perekonomian dan tingkat harga barang atau jasa yang dijual. Jika jumlah uang dalam perekonomian ganda, maka tingkat harga juga ganda yang mengakibatkan konsumen harus membayar 2 kali lipat untuk jumlah yang sama dari barang atau jasa tersebut. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya inflasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori kuantitas keseimbangan tunai, cash balance approach. Teori kuantitas keseimbangan tunai diajukan oleh D.H. Robertson. Cash balance approach pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari teori Fisher equation. Asumsi yang dipergunakan dalam teori keseimbangan tunai adalah sama dengan asumsi yang dipergunakan pada teori Irving-Fisher. Demikian juga dalam beberapa hal, rumus Fisher menunjukkan persamaan dengan rumus-rumus cash balance approach. Teori cash balance approach dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut. M sama dengan K kali P kali T. Faktor K merupakan bagian dari seluruh keperluan untuk pengeluaran masyarakat yang disimpan dalam bentuk uang tunai atau desert cash atau liquidity preference. Hubungan faktor K dengan kecepatan peredaran uang dari teori Irving-Fisher dapat dinyatakan dengan penurunan berikut. M kali dalam kurung 1 seper K sama dengan P kali T. Oke, sedangkan teori kuantitas teori Irving-Fisher dinyatakan sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T. Substitusi kedua persamaan tersebut menjadi seperti berikut. M kali dalam kurung 1 per K sama dengan M kali V.
Sehingga hubungan faktor K dengan kecepatan peredaran uang dari Irving Fisher adalah V sama dengan 1 per K atau K 1/V. Jadi faktor besaran K dari teori cash balance approach merupakan kebalikan dari besaran V pada teori kuantitas Irving Fisher. Besaran V menunjukkan berapa kali dalam 1 tahun M berpindah tangan sehingga mencapai jumlah volume perdagangan sebesar P kali T. Dengan demikian, pada dasarnya secara matematis, rumus Fisher M kali V sama dengan P kali T adalah sama dengan rumus M sama dengan K kali P kali T. Perbedaannya hanya dari segi pendekatannya atau approach. Transaction approach dari teori kuantitas Irving Fisher menunjukkan pergerakan uang sehingga dihitung kecepatannya. Sedangkan teori cash balance approach dari Robertson menunjukkan tentang uang yang diam atau tidur atau tidak bergerak, yaitu jumlah uang yang tidak digunakan untuk transaksi atau untuk pembayaran atau tidak untuk diperbelanjakan. Teori cash balance approach dianggap lebih maju jika dibandingkan dengan transaction approach dari Fisher. Hal ini disebabkan antara lain telah tersirat ungkapan masalah penawaran dan permintaan terhadap uang, supply and demand of money, di mana faktor K adalah permintaan atau hasrat atau keinginan untuk menahan uang tunai atau desired cash atau liquidity preference. Oke, untuk penjelasan lainnya mengenai theory of money akan dilanjutkan oleh Aini Nursabila dan Diana Sukmawati Dewi.